Hai hai hai, hari ini aku udah ada di Jurnalisa. Bagi kalian yang penggemar Peter CS, nah sekarang aku mau ketemu sama Teh Risanya. Yeay! Tapi sebelum ketemu jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga share ke seluruh media sosial kalian. Let's go! Ini udah datang sebesar ini, tapi kayaknya aku nggak sanggup buat makanin sendiri. Jadi udah ditemenin nih buat ngabisinnya. Ya Teh? Aku bisa ngabisin. Bisa ngabisin Teh? Oke. Aku bisa ngabisin. Bisa ngabisin Teh? Oke. Let's go, kita cobain ya. Nah, ketika makanan khas Italia bertemu dengan sausnya dari negeri Sakura Jepang, yaitu saus mentai yang terbuat dari telur ikan dan bahan-bahan yang lainnya, ini benar-benar menciptakan rasa yang unik karena crispy dari pizzanya dan saus dari mentainya yang creamy dan gurih. Ini benar-benar menjadikan menu ini sempurna. Gimana? Nanti aku nikmatin dulu. Baik. Mentainya enak banget deh, creamy banget. Terus biasanya kan kalau misalkan aku beberapa pernah nyobain mentai, kadang-kadang mentai itu ada yang terlalu manis ya, terus ada yang ngasal gitu ya. Kalau ini mah benar-benar si mentainya teh rasa banget creamy terus gurih ya. Enak banget. Terus yang bikin beda tuh di sini punya saus sendiri ya, punya racikan sendiri. Oh, ada ini Iya, ada sausnya sendiri. racik sendiri. Ada racikan sendiri sama saus yang ini satu kita racik Sambal. sendiri, sambalnya. Ini tuh homemade semuanya. Dari tadi juga kan udah lihat prosesnya dari mulai bikin dough. Ternyata si saus tomat yang tadi kita toppingin ke atas pizza ini itu juga homemade semuanya, sampai mentainya juga homemade. Nah, jadi benar-benar kualitas yang dijaga ya Teh ya. Iya. Pastilah itu mah ya. Pizzanya American pizza ya. Ya, karena bikin tipis itu kan khas kan. Ini nih, Lebih tebal. cobain. Nah, ini yang beda yang bikin sendiri. Oh, chili sauce. Oke. Kapan lagi ya? Dituangin saus sama Teh Risa. Kita cobain chili sauce homemade-nya. Ada. Ada kan sambal juga. Ada guys. Tapi aneh, chili sauce cuman warnanya putih kenapa? Iya, ya ini yang khasnya tuh yang bikin sendiri. Hmm, Kalau resepnya nggak dikasih tahu ya nanti orang dulu. di orang biru. Iya. Resep rahasia kan biasanya si saus chili sauce itu merah. Kalau ini Merah. putih, aku liatinnya detailnya. Ini warna putih. Tapi sih aneh sih Kang ya. Aku baru loh Teh pertama kali lihat chili sauce warna putih. Putih tapi pedas juga ya. Ayo Teh. Kan pasti udah pada tahu ya, Jurnalisa banyak penggemarnya. Sekarang ada yang baru nih Teh, Asi 2. Aku mau tanya juga Teh, kalau Asi 2 tuh apa sih yang lebih greget di Asi pertama? Yang pasti ASI 2 ini dengan isi bukunya tuh mirip banget gitu. Terus jadi itu benar-benar menceritakan kejadian yang pernah terjadi. Ya gregetnya adalah hantunya ada, itu aja sih. Hantunya ada gimana? Beneran gitu. Beneran nih. Bukan sosok yang fiktif gitu, tapi dia ada. Oh, Itu yang menceritakan. bikin ya yang bikin film ini jadi istimewa karena memang menceritakan dari sosok hantu yang aku temui. Jadi orang yang nonton itu tuh bukan hanya cuman imajinasi yang ngebayangin aja, tapi benar-benar kayak menempatin penonton itu adalah Teresa Iya, gitu, iya. karena tahu ceritanya. Tapi katanya lebih menyeramkan dibanding Asi pertama. Iya sih. Kenapa? Lumayan karena kan maksudnya
tidak sebuah film tuh nggak yang benar-benar cerita aku jadi film, tapi ada hal-hal yang jadi apanya ya, diperbuas gitu di film itu, dan aku sendiri sebagai yang nggak menggarap filmnya kan, aku hanya sebagai penulis bukunya, begitu nonton ya aku dibuat kaget gitu. Teteh sendiri iya, kaget. dan tapi banyak apa ya, jadi relate gitu si filmnya tuh, si jump scare-nya itu beneran, oh iya ini sering terjadi sama kita gitu. Oh, gitu. Kalau dari kakak sendiri kenal nggak sosok asing? Kenal sosok asing nggak? Kalau kenal mungkin siapa yang mau kenal ya, soalnya nggak ada yang mau kenalan. Cuman di beberapa kesempatan di beberapa kali kita syuting memang sosok itu yang tiba-tiba datang. Dia memang seperti yang diceritakan di film juga, maksudnya dia memang nggak mengganggu secara gimana kalau ke orang, tapi karena keterikatan sama Teresa, ada sesuatu yang membuat dekat sama Teresa teh jadi kepancing kalau kita syuting, kalau kita coba tiba-tiba yang nggak diundang atau nggak dipanggil pun dia tiba-tiba yaudah datang, aduh apa lagi ini. Oh gitu. Iya. Oh kadang kakak juga, aduh apalagi gini. Iya. Kadang kan bisa disebut dunia dunia kakak di dunia itulah ya. Tapi suka kadang kaget juga gitu. Nah malah ini teh kayak saudara-saudara lain, suami yang lain yang diganggu kayak Indi yang gitu ya, sampai diganggu juga kayak gitu. Apalagi aku teh, tolong bilangin ya jangan Anak kecil lagi. tolong. Emang gimana? Ke anak kecil kisah nyata sekarang gitu pada kehidupan sekarang? Enggak ada kok. Gimana? Enggak ada. Kamu mau ceritain aja tuh? Kita mau ngomongin kuliner loh. Oh iya, oke. Karena aku penasaran. Nah, balik lagi ke kulinernya. Karena ini juga sesuatu kabar yang menyenangkan untuk para penggemar adanya cabang baru ya teh. Iya. Ya, cabang baru Jurnalisa yang kedua apalagi di tengah kota gitu. Tempat yang enak, yang luas, terus bisa kongkong, protokol kesehatan juga diutamakan ya. Nah itu awalnya kenapa sih Teteh dan tim pengen buka Jurnalisa Coffee ini gitu? Oke. Jadi kalau dulu kita kan emang suka nongkrong itu, persepupuan ini suka nongkrong di luar syuting, di luar apapun. Malah sekarang ditambah syuting tuh kita dulu sebelum punya studio rahasia, kita syuting tuh nyari kafe, nyari tempat yang lain. Memang tercetus Teresa, Riri gitu. Kayak seru ya kalau punya tempat nongkrong sendiri, kalau punya tempat syuting sendiri. Akhirnya mungkin berawal dari situ kan, kurang lebih berawal dari situ sampai akhirnya ya ada jalannya. Ya jadilah si Jurnalisa Coffee ini. Terus mungkin karena orang-orang atau viewers Jurnalisa, penonton setia Jurnalisa tuh kadang bingung nih kalau ketemu Teresa, ketemu timnya sama yang lain tuh di mana ya. Kalau ke Bandung, aku tuh ke Bandung tapi nggak ketemu terus. Sekarang ya ada wadahnya juga, kurang lebih gitu. Jadi salah satunya emang jadi Teteh memikirkan sama tim, memikirkan viewer juga ya. Sesayang itu tim Jurnalisa ke penggemar-penggemarnya. Terus setelah buka kafe ini, Teteh sama tim gimana sih apa sih pengalamannya? Terus setelah buka ini teh, oh ternyata bikin kafe teh gampang misalkan, cetrek atau susah atau gimana gitu? Enggak gampang sih, justru kita tuh lumayan tantangannya tuh ketika baru 2 bulan buka itu langsung lockdown ya, PSBB waktu itu. Jadi cuman bisa waktu itu take away doang ya, tapi ternyata jalan gitu. Terus begitu PSBB-nya nggak dilonggarkan, ternyata banyak orang yang datang gitu. Jadi ya bisnisnya tetap berjalan gitu, alhamdulillah, dan tetap bertahan gitu. Terus aku sih yang bikin istimewa dari bikin Jurnalisa ini adalah yaitu aku bisa dan saudara-saudara aku bisa ketemu sama orang dari mana-mana gitu. Iya. Jadi benar-benar berkesan banget gitu ya bikin ini tuh. Kadang-kadang begitu datang, Kak aku dari mana gitu, benar-benar tempat yang jauh dari Bandung, bahkan dari Pulau Jawa sekalipun gitu. Sengaja untuk datang ke sini. Iya. Masya Allah. Seru banget. Hebat ya Teh. Segitunya maksudnya pengen ketemu sama Teteh sama Akang gitu ya untuk ini. Ya berarti terima kasih juga dong, termasuk aku penggemarnya ada ini. Jadi aku bisa ketemu sama Teresa sama Kakak, semoga sama yang lainnya juga bisa ketemu. Kita sambil makan lagi aja ya kan ya. Cheers, Jurnal.
Coffee, Percaya Percaya satu satu rasa.